Ya, dan narasumber kita ini kita tidak asal-asalan dan kita bikin konten ini juga tidak asal-asalan. Bener, ini narasumber kita kredibel banget. Iya, gitu. kredibel pada saat beliau itu di TKP itu melihat kejadian dari awal sampai akhir. Memang ada beberapa batu yang saya temukan di situ, itu memang bukan karakter batu yang ada di situ. Kalau menurut pantauan Mr. Detektif nih, itu ketika saya pantau di DPR itu memang sebenarnya para mahasiswa itu orasi. Orasi. Tapi pada saat orasi itu ada di mungkin tak bilang garda depan ya. Garda depan itu seperti bukan mahasiswa. Boys, ketemu lagi dengan saya Ogi SE Sarjana MC dan teman saya. Ada Shirley semua di sini dan ini adalah spesial episode. Dimana kita bakalan ngebahas tentang demo gede-gedean di Indonesia kemarin. Ya, dan narasumber kita ini kita tidak asal-asalan dan kita bikin konten ini juga tidak asal-asalan. Bener, ini narasumber kita kredibel banget. Iya, gitu. kredibel pada saat beliau itu di TKP itu melihat kejadian dari awal sampai akhir. Wih, gila. Ceritanya seperti apa? Tapi jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Betul banget. Kita nyebutnya masnya ini, beliau ini adalah detektif. Detektif. Kita kenalan dulu ya. Apa Mr. Detektif. Mr. Detektif. Mas Detektif, kita akan tanya-tanya tentang kemarin di tanggal 8 Oktober. Ini kan kemarin ada demo besar-besaran di seluruh Indonesia. Bahkan ini sekarang kita di Yogyakarta. Itu ceritanya gimana sih Mas? Kok bisa ricuh dan rusuh seperti itu? Rusuh banget dan ini pertama kali loh di Yogyakarta segitunya sampai bikin heboh karena kemarin sedikit bercerita saya kebetulan ngejob nge-MC di salah satu hotel di Yogyakarta dan itu bertepatan banget dengan kejadian. Sebelahan banget dan itu pertama kali saya pikir apakah ini lagi JR tahun baru, duar gitu. Mungkin kronologisnya gimana? Sebenarnya dari pagi di Jogja ya? Dari di pagi Jogja. Jogja. Jogja dong. Kalau di Jogja sih ini informasinya kan itu memang ada isu-isu penolakan. Yang harusnya kan omnibus law ya. Itu kan rencananya memang disahkan tanggal 8 tapi tanggal 5 itu sudah disahkan. Diajukan. Terus? Makanya ada reaksi-reaksi dari buruh, mahasiswa. Ada bahkan, SMA juga ada ya? Sepertinya ya. Nanti tak jelasin. Oke. Terus Mas, aku mau tanya lagi Mas. Mas detektif itu dari jam berapa standby di mana terus? Dari pagi nggak sih? Dari pagi nggak? Dari pagi. Oh, ini bagus. Dari pagi. Coba ceritain dulu. Ya jelas jam 7 berangkat dari rumah. Jam 7 pagi. Udah. Oke, terus? Kasih uang saku juga. Bensin aman. Kuota Terus? Itu pokoknya menurut informasinya itu jam 10 akan mulai. Jadi saya muter-muter di mana titik kumpulnya. Ternyata titik kumpulnya ada di Bundaran UGM. Yang perlu saya kasih pertanyaan ini Mas. Mas detektif ini kok bisa tahu ada acara demo seperti ini jam 10 tadi itu dari mana? Informasinya? Sebenarnya banyak itu sudah beredar di broadcast juga. Demo pakai broadcast. Terus? Itu termasuk yang di broadcast tuh ada mari anak-anak SMK ikut termasuk supporter ayo ikut gitu. Padahal biasanya supporter bola ini supporter beginian ya. Berarti ini titik kumpulnya di Bundaran UGM semua Mas? Dari kampus-kampus yang lain? Jam berapa? Kalau memang kumpulnya harusnya jam 9 tapi sampai kebetulan aku lewat di situ jam 10 kurang. Itu jalan di pom bensin Sagan itu sudah ditutup sama bapak-bapak polisi. Polisi bapak-bapak ya. Terus? Bapak polisi, aku mau masuk. Mau kemana, Mas? Pak, saya mau ikut demo gitu. Silakan, dipersilakan ya. Akhirnya boleh masuk, lewat. Yaudah,
karena cuma sendiri mungkin ya. Iya. Cuma sendiri boleh masuk. Nah, di situ di bundaran UGM tuh udah banyak sekali. Berbagai macam elemen di situ juga ya. Ada yang pakai pakaian biasa, ada yang pakai alma baju mater universitas, ada yang pakai baju SMA juga ya. Nah, itu aku sempat berhenti sebentar di situ. Minum es teh. Nah, Ya enggak, beda. Angkringan. Oke. Berhenti sebentar di situ, aku di depan panti Rapih. rapih ya. Iya, panti rapi itu. Iya, benar banget. Rumah sakit itu. Nah, dari arah timur ada motor banyak sekali dan itu pakai seragam sekolah. Sekolah. Oke. Padahal ini kan sekolah belum masuk kan? Iya, oke. Masih daring gitu ya. Oke. Entah itu sekolahnya mana, tapi itu mencirikan itu anak SMA atau anak SMK. Iya, oke. Seragamnya abu-abu. Iya, oke. Nah, habis dari situ, wah, ini semakin ramai. Aku geser ke Tugu. Mirota kampus. mau geser ke Malioboro, tapi tak pikir-pikir juga. Iya. Kalau aku nanti ini titiknya kan di DPR. Iya, Sama pasti. di Iya. kantor gubernur ya. Iya. Kantor gubernur. Wah, ini nanti kalau saya parkir di antara tempat itu pasti wah kacau nih kalau mau Oke. Iya. Iya, benar banget. kalau mau pulang. Akhirnya aku wah, ini parkir di salah satu hotel saja yang agak jauh Oke. dari situ. Hmm. Ada parkir situ, saya mulai jalan Oke. ke DPR. Sekitar sekitar 20 menitan dari situ udah ada peserta aksi yang datang, tapi itu bukan dari yang UGM, Wih. yang kumpul di UGM. Oke. Itu dari Beda lagi. Kampus yang lain lagi. Itu dari buruh. Oh, dari dari buruh. buruh. Juga ada mahasiswanya juga katanya. Oke. Nah, itu ada mahasiswanya juga di situ. Sudah masuk kemudian melakukan orasi. Iya. Sempet juga itu kemarin kayaknya bapak-bapak dari tukang becak, Oke. Ikut. tukang becak dan Tukang andong. pedagang Malioboro Oke. itu Hah? sempat ketemu Oh, oke. sama Pendemo. pendemonya. Oke. Ngapain Mas? Arisan. Kayaknya sih ada bergening gitu loh. Oh, oke. Bergening. Oke. Mungkin sedengar saya itu menyampaikan oke, kita boleh menyampaikan aspirasi di sini. Iya. Oke. Boleh. Silakan, saya juga mendukung perjuangan kalian. teman-teman. Ya, oke. Gitu. Tapi nah itu ada yang tertib. Yang Nggak tertib, boleh- oke. nggak boleh rusuh. Nah, itu disamakan seperti itu. Oke. Yang memang pada saat itu kelompok itu memang nggak menunjukkan untuk ke rusuh ya. Ya. Rusuh dari situ, orasi beberapa, terus melanjutkan jalan ke kantor gubernur. Ini kloter pertama. Kloter pertama. Kloter pertama. Jadi dicatat nih teman-teman yang lagi Ya. nonton, ini kloter pertama itu datang dengan aksi damai, Ya. menyampaikan aspirasinya Ya. secara Iya. baik-baik. Tertib. Iya, tertib. Dan apakah diterima dengan gubernur? Ini sebelumnya tak sampaikan juga. Ada tiga kelompok sebenarnya yang akan unjuk rasa di situ. Woi. Nah, ini saya sebut Di waktu yang berbarengan itu ya, Ya. tanggal 8 itu ya. yang saya sebut itu kelompok pertama yang datang Ya. tadi ya. Kelompok pertama dari DPR jalan ke gubernur, melakukan orasi juga di depan kantor gubernur. Oke, damai tapi ya, Oh, aksi damai. Sing dalan sing anyar itu, Oh, jalan yang iya, baru. one way. Oke. Orasinya di situ, terus Dah. Di Itu situ- juga orasi tentang RUU. iya sama Oh, karena sama. itu buruh. Oh, Yang di situ buruh. Oke. Buruh tapi ada mahasiswanya juga. Di situ ya memang sempat ada bakar-bakar, tapi bakar-bakar Ban ya? Bukan ban. Hanya kertas poster itu Oh, dibakar. oke. Bakar, tapi dia perwakilan dari mereka itu diterima. Perwakilan dari mereka. Oke. Tapi hanya perwakilan saja dan di situ menurut informasi orang dalam. Orang dalam dalam DPR. berita Bukan gedung gubernur. Oh, iya oke. iya. Yang masuk harus menggunakan protokol kesehatan. protokol. Oke, Dan satu itu protokol. diperiksa sama puskesmas, Mas. Oh, berarti sudah disiapkan berarti ya? Standar. Kayaknya di rapid juga. Oh, berarti sudah disiapkan berarti ya. Iya, benar-benar. Oke. Jadi
Jadi sebelumnya kan kalau mau demo tuh ada surat dulu, Ya, diterima, oke. Ya. pihak gubernur udah siap-siap, Nggak oke asal, silakan ya. masuk ya. Itu Oke. secara prosedur. Kloter pertama Anda luar Oke. biasa. Terus? Itu Indonesia. Nah, itu sudah diterima dengan, tapi kalau sampai ke dalam saya nggak tahu. Ya ngapain Itu aja nggak tahu ya Mas. obrolan kita nggak Berarti tahu. sudah masuk ya perwakilan tadi masuk Sudah, di kantor masuk. di depan. Sudah masuk. Oke. Dan di saat yang bersamaan juga Ya. itu ada unjuk rasa di depan Gedung Agung. Oh. Oke. Dia tidak melalui DPR, tidak melalui, maksudnya jalan melalui DPR, tapi tiba-tiba memang ada demo di situ. Wow, Dan itu memang juga- titiknya hanya satu titik di Ya, situ ya, satu Gedung titik. Agung. Dan itu hanya berlangsung kurang dari 2 jam. kurang dari 1 jam. 1 jam. Oh, Nah, oke. Kemudian mereka membubarkan diri. Oke, sebelum kita akan lanjutkan ceritanya ini agak seru banget ini. Kita kembali lagi nanti. Ya, jangan kemana-mana, ini seru banget. Ya. Ya, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Debat Debat Terus. Terus. Kembali Kembali lagi debat terus. Au. Oke, kembali lagi tadi. Pertanyaan-pertanyaan tadi apa Mbak Shirley tadi? Tadi kan kloter pertama itu memang udah dijelasin sama Mr. Detektif ini. Ya. Detektif. Detektif, ya. Detektif debat terus Ya, detektif debat terus. Ini memang kloter pertama ini. Ya, berarti sudah ada Fake ya, perwakilan bagus. dari mahasiswa dan perwakilan buruh itu sudah masuk di kantor gubernuran. Ya, Iya. Oke. Diterima juga. Kloter Diterima. pertama. Kloter pertama. Diterima. Diterima di kantor gubernuran. Soalnya beda loh dari kantor gubernuran sama kantor DPRD itu Nah, beda. DPR ya, beda jangan ya? salah ya. Kantor DPR ini posisinya di dekat Mall Malioboro, betul ya? Ya, Kalau kantor- perwakilan itu rada ke selatan dikit, hampir Ya, Gedung bener Agung banget. sebelum Pasar Beringharjo itu kantor gubernuran. Konter Belakang konter, salah satu kantor. hotel di Yogyakarta, ya kan? Kok konter lagi konter Iya. apa? Itu jadi beda, kantor DPR dan gubernur ini letaknya berbeda. Ya, Gitu. oke. Kemudian ada kloter kedua. Kloter maksudnya kedua di mana kloter tadi? kedua? Kalau Kelompok- menurut kalau- pemantauan detektif, Kelompok yang kedua itu dia hanya menyampaikan aspirasinya di titik nol. titik nol. Oke, titik Depan nol. Gedung Agung, depan Oke. Gedung itu lah. Oh ya, Oke. oke, Itu asal. menyampaikan di situ, tapi itu tidak berlangsung lama. Dan kemudian mereka membubarkan diri, hanya membubarkan diri itu mereka langsung Berjalan. tahu terbang, itu. terbang. Oh, nyebar ini kemana nggak tahu. Nyebar, ya, Oke. Oh, banyak Memang ada sebagian yang ke utara lagi ke Oh. gedung DPR. Oh, itu nyebarnya itu tuh maksudnya tuh sudah dikoordinasi orang atau gimana ya Mas ya? Kok iso ke arah kalau utara situnya lagi enggak gitu? paham, tapi yang jelas yang kelompok yang kedua itu sudah selesai. Oke. Dua dan itu cuma bentar banget ya. Bentar. Di calling paling bos, ayo gabung wae rame lu. Oh, mungkin bisa jadi. So. Oke, selanjutnya Mas. Terus nggak berselang lama itu yang di depan kantor gubernur selesai juga. Itu sekitar Oke. jam 12-an lah. Saya pikir ini ada kloter ketiga. Kloter pertama kedua ini pemanasan apa ya? Kok pakai kloter nih loh? Heran saya. Oke. Kalau Mr. Detektif itu yang waktu ini apa namanya yang di perwakilan itu di kantor gubernur itu sudah tahu beritanya kalau ini sudah diterima kemudian hasilnya seperti apa? Karena saya ngikuti. Oh, ngikuti. Ngikutin. Karena itu dari mereka datang saya ikuti dari DPR. Ngopo ya? Ya jalan ke selatan saya Oke. ikuti juga. Oke. Terus akhirnya begitu datang di depan kantor gubernur itu kan ada biasanya ada diskusi gitu. Iya. Oh, oke, iya pasti. Entah Iya. pejabat atau apa. Iya, itu. oke. Terus akhirnya diterima. gitu. Diterima, oke, perwakilan Tapi selesai. di dalamnya Seperti ngapain apa? aja, seperti apa, ngobrolin apa Ya. aja, Nggak tahu ya. saya nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Oke, aspirasi yang pasti Ya, aspirasi aspirasi. gitu. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Karena begini, sebenarnya kalau ngomongin kloter ketiga ini, kemarin saya waktu mau ngejep ke hotel di dekat Malioboro itu, di belakang kantor DPR, itu saya sempat terjebak macet di Terban, kurang lebih 30 menitan lewat. Karena sepertinya Ditutup ya? masa itu banyak, Banyak banget ya. banyak sekali melewati jalan Cesimanjuntak. Iya, benar banget. Job Iya. jam 2 bos, Iya. jam setengah 12 jalan, waduh. Tapi bener ya, ngelewatin situ? Lewatin situ. Oke, dari Lewatin situ. bundaran UGM itu ya? Nah, itu
ada teman juga yang share ke saya ke tuh ini udah pada jalan. Itu posisinya memang yang di depan kepatihan tuh memang masih berlangsung aksinya sambil nunggu yang lagi ngobrol di dalam. Tapi nggak berselang lama itu mereka yang kelompok ketiga itu sudah sampai di depan DPR. Di depan DPR. Berarti kelompok yang ketiga itu tidak tahu kalau ada rombongan di kloter kedua yang di depan kepatihan itu, Mas? Enggak. Mungkin tahu tapi beda kelompok ya. Mungkin beda kelompok atau beda geng, beda geng. Oke. Terus tahu kuliah lo, geng-gengan lo. Oh iya, boy, sama ngerti. Geng. Terus? Habis itu tuh sampai nggak berselang lama. Lari-lari atau masih aksi damai? Masih damai aja. Dan mereka Indonesia Raya, Pancasila gitu. Terus mereka datang yang di kepatihan membubarkan diri. Sudah clear ya yang di kepatihan ya. Clear di kepatihan. Nah, di situ tuh saya memang mau istirahat dulu lah. Istirahat dulu. Ngopi dulu, Bos. Maamse. Sudah siang. Sudah siang makan dulu. Terus? Lah dengar di situ ini sudah ramai sekali di kantor DPR. Kantor DPR. Ya, kantor DPR. Kok bisa tahu dari mana, Mas? Itu istilahnya dari teman-teman lah. Teman-teman. Teman-teman sesama detektif. Sama-sama detektif itu punya junior jaringannya itu luar biasa ya. Telepati. Terus detektif, Bos. Mas detektif langsung lari ke arah utara. Tik. Langsung saya jalan ke utara. Itu posisinya sudah rada anget gitu. Memang situasinya sudah panas. Sudah desaan. Itu sekitar pukul berapa masa sih itu? Kira-kira detektif bilang banyak. Ya, kalau dari di situ pemantauan itu kurang lebih ada sekitar 2.500 orang. 2.500. Kalian luar biasa. Mas, kok bisa dikatakan anget? Itu maksudnya belum rusuh tapi ya, belum rusuh ya? Sudah rusuh. Saya begitu dikabari itu mereka sudah datang, tapi saya kan masih melanjutkan saya makan. Sambil saya lihat-lihat di HP itu. Mantau ya. Tapi begitu saya selesai, saya jalan ke utara, dikabari. saya dapat kabar. Ini sudah siaga. Masuk. Siaga 1, waspada. Sudah mendesak-desak ke. Anda langsung pesertanya demo itu sudah masuk. Mendesak-desak ke masuk. Pengen masuk ya di situ ya. Pengen masuk ke DPR. Nah, begitu saya jalan itu di sebelum Malioboro itu ada hotel tuh. Saya dari selatan. Itu sudah bunyi deng gitu. Itu saya kira tahun baru. Duar. Apakah kepolisian itu waktu di depan DPR itu tuh tidak memperbanyak misal anggotanya? Apa tapi mereka juga tidak banyak loh, Gi? Mereka berapa kompi itu udah. Tapi masa demonya banyak banget loh, Sir. Iya, ini sampai 2000. Iya loh. Kalau Pak Polisi saya nggak tahu ya. Iya. Itu mungkin dari Pak Polisi sendiri kan punya koordinasi sendiri ya. Jadi saya nggak tahu. Tapi kalau menurut hasil pemantauan detektif. Tapi pemantauan saya memang kalah jumlah. Kalah jumlah jelas dong, kalah jumlah. Tapi saya sorry, pertanyaannya gini. Apakah waktu itu detektif ini melihat itu buruh kah? Mahasiswa? Karena saya waktu macet itu ngeliat loh, CSM ada ngompoy. Kayak yang tak sebutin di awal tadi kan saya berangkat dari rumah terus muter-muter lihat-lihat tuh sampai saya berhenti di bundaran UGM tuh memang banyak itu sepertinya bukan mahasiswa dan itu mencirikan memang anak SMA, pelajar karena dari beberapa rombongan itu memakai identitas pelajar. Baju SMA nya abu-abu. Dan kalau abu-abu kok wes kumisan. Gitu. Wow. Terus ke balik lagi ya. Balik lagi sampai di sana itu saya masih memantau mungkin dekat dengan lokasi. Saya ngejob. Jadi saya masuk dari timur terus belok kanan ke hotel karena di situ sudah itu lempar-lemparan batu gitu nggak? Iya. Luar biasa. Sudah lempar batu itu. Udah lempar batu. Sudah gas air mata tuh pedas sekali.
Oke, Mas, aku mau tanya ini, Mas. Tanyalah. Ini kok bisa ada lempar batu, sedangkan di Malioboro itu tidak ada batu-batu, itu tidak ada menurutku loh ya, itu bersih semua. Berarti ini sudah disiapkan. Iya, udah disiapkan. Apakah demonstran ketika jalan di C. Simanjuntak itu Pak polisi nggak lihat? Bos, bawa apa bos? Es krim Pak. Apakah ini bisa dikatakan kepolisian ini kecolongan? Kalau menurut saya sih kecolongan sih enggak. Harusnya enggak ya? Kalau kecolongan sih enggak. Tapi kok bisa muncul ada batu bisa dititipin yang ruko Pak ya? Dititipin yang ruko. Oh, nggak bisa. Jadi tahu. Kalau saya bilang ini saya pribadi. Ya, pribadi detektif. Memang di situ kalau saya bilang di kelompok yang ketiga ini memang sebenarnya awalnya adalah pergerakannya mahasiswa. Oke. Iya, awalnya idenya mahasiswa. Cuma di situ memang sebelumnya, hari-hari sebelumnya saya sempat memantau juga di broadcast itu. Ada ajakan untuk para pelajar. Ayo pelajar ikut. Oh, itu intinya seperti ada kayak meme itu loh. Oke. Meme. Sedangkan mereka pun nggak tahu siapa yang menyebarkan itu, Mas ya? Nggak tahu. Oh, okay. Saya juga nggak. Detektif juga dapat broadcast kayak gitu. Broadcast. Pelajar juga ya? Mantan pelajar. Aduh. Oke. Ini makin seru. Sebelum ya? kita akan lanjut Gemes ya? yang ini istilahnya aku mau tanya tentang ada batu apa nah, tidaknya. itu. Nanti kita akan lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Debat Terus. Oke, ketemu lagi di Debat Terus bersama saya Ogi dan teman saya Sherly. Dan tadi masalah batu-batu tadi itu berarti otomatis sudah dipersiapkan dari entah itu. Kita tidak menjudge itu mahasiswa, itu buruh, itu tuh pelajar. Enggak mengejudge, kita pengen tahu gitu. Batu sampai ada batu lemparan gitu. Ya, muka di pantauannya Mas Detektif ini, Mr. Detektif itu tuh itu gimana ya kok bisa ya? Kalau batu di Malioboro tuh mustahil. Itu mustahil. Pemantauan, saya mikir-mikir, saya analisis juga itu memang ada beberapa batu yang saya temukan di situ itu memang bukan karakter batu yang ada di situ. Kalau di Malioboro itu kan di tanaman-tanaman itu ada batu putih gitu. Putih. Dan ini batunya yang bunga gede-gede berarti ya. Ya kalau itu dilemparin ke polisi, paling polisinya cuma atau mungkin yang aku cermati itu mungkin batu-batu yang waktu ini proyeknya Tugu itu kan masih ada tuh. Ya, mungkin ambilnya dari situ. Mungkin pada saat yang pertama kedua itu rusuh, ngontek yang dari belakang. Perbaikan jalan ya. Iya, mungkin ngontek dari belakang. Ini wis rusuh jajal. Istilahnya cepak-cepak. Mungkin dogowotas isine lepok-lepok bisa jadi. Oke, ya. Bisa jadi loh. Tapi juga pada saat di situ tuh apapun barang yang ada di dekatnya dilempar. Dilempar. Iya, bener. Tapi nggak melihat daster dilempar gitu ya? Kan pedagang jualan daster. Wah, itu dampaknya UKM itu tuh. Oh iya. Dan itu Mas ada yang berita itu bom molotov itu. Berarti otomatis sudah ya tadi. Emang ada bom molotov ya? Ada. Duer itu bukan gas air mata yang diluncurkan? Itu gas air mata. Cuma CCTV Jogja aku melihat itu tadi sudah video itu udah share di mana-mana. Itu bom molotov. Berarti bom molotov. Iya, otomatis itu kan sudah di-preparekan itu. Ya. Itu kepemilikan bom molotov. Nah, itu kemungkinan mungkin orang-orang yang oknum-oknum yang ikut-ikutan bisa jadi ya. Ditunggangi. Iya, ditunggangi bisa jadi. Berbicara tentang ditunggangi. Menurut Anda gimana? Ini karena kerusuhan kemarin itu bukan karakter mahasiswa yang bersekolah di Yogyakarta, Bos. Bener banget. Bukan pelajar yang ada di Yogyakarta gitu. Bukan karakter mahasiswa, bukan karakter anak sekolah. Sekalipun buruh itu bukan karakter mereka gitu. Kalau menurut pantauan Mr. Detektif nih, itu ketika saya pantau di DPR itu memang sebenarnya para mahasiswa itu orasi. Orasi. Tapi pada saat orasi itu ada mungkin tak bilang garda depan ya. Garda depan itu seperti bukan mahasiswa memang. Dan situ memang sudah mendesak, bahkan ada yang menendang-nendang itu ya tameng. Punya Pak Polisi itu sudah ditendang-tendang, sudah dilempari segala sesuatu yang ada di dekat situ. Termasuk saya juga dengar, mungkin melihat juga ada itu
kon-kon yang di jalan dulu. Iya, Oren-oren itu. Oh iya, oke. Oren-oren itu dilempar juga. Wih. Bahkan ada mungkin alat-alatnya punya pedagang gitu. Weh, Astaga. sotel sendok garpu. Nah, mungkin situ yang mungkin para pedagang itu belum sempat evakuasi ya. Iya. Ya siapa yang akan menyangka bahwa akan terjadi seperti Ya. itu, kerusuhan boleh saya bilang. Semoga aja yang melempar bom molotov itu ketangkap dan Iya. semoga aja bukan mahasiswa atau pelajar Iya. ataupun buruh. Buruh. Semoga aja Kalau Iya. kalau masalah tadi bom molotov itu Benar bisa itu ya, tapi ditarik kesimpulan bahwa memang ada pihak-pihak yang memang sengaja menciptakan memanfaatkan juga. bikin Jogja itu rusuh lah. Wah lah, Hei, tobat ini. Jogja berhati Rusuh. nyaman. Masa Jogja berhenti nyaman ya? Sumpah Ya. sini. Tapi ini saya percaya dengan ini ya, mungkin kawan-kawan mahasiswa ya. Oke. Mereka pasti dia punya mindset yang akan menyampaikan dengan Iya. suaranya, memang benar-benar dengan suaranya, dengan ininya. Tapi ketika itu dengan jumlah orang yang sebanyak itu, Ya. pastilah Satu, ada dua. 1-2 orang yang sengaja memang menciptakan kondisi kayak gitu. Oke, Mas, aku mau tanya, Mas. Kemarin itu pada saat demo itu ada yang korban-korban luka-luka itu apakah itu ada? Kalau luka-luka, kalau aku melihat sendiri sih ada di depan hotel aku ngejob gitu. Ada Mas. Ya? Ada. Oh, ada ya. Kebanyakan memang dia sesak gitu. Oh, kena gas air mata. Oke. Tapi ada juga dapat foto juga Iya. ada Pak polisi yang sampai bocor kepalanya. Oke. Ada dari Pelajar juga. Pelajar ada juga. Lah, ribuan. Itu mungkin Ribuan karena itu. ada batu. Iya. Sampai ada yang Tidak peluk sengaja pulang. bisa gitu ya. Oke, Oke. setelah itu mulai kondusif jam berapa, Mas? Pasti tengah malam itu mungkin. Tengah malam Ini, orang saya baru bisa keluar hotel. Mungkin sebelumnya Bener gini nggak? dulu. Tak ceritain dulu. Oh, boleh. Molotov. Yap, Oke, masalah Molotov. Molotov. Saya Oke. nggak tahu itu sumbernya dari mana Molotovnya dan sebagainya. Itu mengakibatkan kebakaran di salah satu kafe. Iya, betul. Bener banget. Resto atau kafe? Ya, Resto Legian nggak masalah itu. Iya, Ya. resto lagi ya. Kebetulan saya ada di depan sebuah hotel di belakangnya Malioboro Iya. itu. Oh, oke. Saya yang mengkoordinasikan dengan Teman-teman detektif ya? teman-teman nggak tahu lah itu yang di situ. Pak ada ini nggak? Kan karena saya melihat itu ada yang buat pemadam Apa? itu, Mas. Oh, iya, sing semprot. Hidra, Iya. Oke, Hidra. ya, oh. Iya. Saya tanya di situ ada nggak ini apa Iya. selangnya? Heeh. Selangnya ada nggak? Sampai itu diambilin selang, saya Langsung. bantu sama teman-teman semua, akhirnya termasuk mungkin salah beberapa dari peserta demo itu ikut Bantuin? membantu malah Ikut membantu. Oh iya, Jadi videonya juga malah ada. bingung kan? Ya, videonya juga ada itu kayak Kok mahasiswa. kebakaran? Itu nggak ada di Randon nih? Loh kan Iya, gitu. makanya. Anak-anak mahasiswa nggak ada di Randon. Kok bakar resto? Bingung. Ini sopo sing bakar? Iya dong, nggak ada di Nah, Randon kan? di situ akhirnya malah kita kelihatan kompak gitu loh. Oh, oke. Bahu membahu, Oke. masyarakat jadi satu, Masyarakat, kepolisian jadi polisi, satu, mahasiswa TNI, Pak ya. becak mahasiswa. nang mahasiswa barang emang. Karena itu nggak ada di Randon. detektif mau kayak ada. Iya, Mungkin semuanya. ya Nggak ada. bantu itu dulu selesai Oh, baru Lanjut, kemudian Penyisiran, datang damkar. damkar datang dulu Oh, datang dulu. dulu. Oke. Damkar selesai Hmm? baru datang tim penyisir itu Tim penyisir tuh ngapain Tim maksudnya? penyisir maksudnya? Sisiran ya maksudnya untuk membubarkan Oh. membubarkan itu kan Oke. dengan gas air mata juga. di pertigaan itu pertigaan itu masih kumpul situ masih ada yang melempar di DPR. ada juga melempar di Resto. timnya yang baru Oh. datang itu Itu jam berapa, Mas? sekitar jam 4 Jam 4 masih. Wah, jam 4 Mereka itu makannya jam banyak. 4 loh, masih loh. jam 4 sampai jam 5 itu masih di seputaran pertigaan itu. Pertigaan Malioboro itu atau yang Jalan Mataram? Kalau Jalan Mataram saya tidak melihat, cuma kabarnya memang ada warga. Oh ya, warga ikut serta untuk Warga bantu ikut ya. serta. Mungkin kesel juga maksudnya iya, ya kesel, warga. kesel banget. Iya, kesel banget gitu loh. Jogja nggak biasanya seperti ini menurut saya sih gitu. Loh, ini narasumbernya siapa?
Oke. Iki loh. Iya detektif. Terus. Lupa. Terus. Ya, Jam 4 itu ya. Sampai di situ memang sekitar jam 4 jam 5 begitu timnya penyisir dari Pak Polisi sama Pak TNI kayaknya. Oke. Itu datang. Nah, itu warga juga dari belakang membantu. Ya, membantu untuk istilahnya membubarkan. Membubarkan. Tapi ya mungkin di pantauan Caranya beda. Caranya beda. Bubaran. Ada yang gawa Pring ngono ya. prank, ada Saking yang keselnya Iya. ya kan, saking keselnya. Mungkin mereka juga kesel karena mereka juga mungkin bekerja di situ. Iya. Oh iya. Di situ. Oh iya jelas. Lihat itu rusak, Iya, rasanya emosi juga. Iya. Sampai pada akhirnya itu tim yang dari sebelah timur Oke. itu mendorong peserta aksi ke arah selatan. 0 km ya, ke arah 0 km. Oke. Iya. 0 km. Saya sempat ngikuti sampai ke ke selatan sampai depan Malioboro itu. Tapi ada satu peserta demo itu yang ketangkep. Satu peserta. Oke. Kenapa? Anda Kenapa melihat bisa gitu? orang demo ketangkep ya? Ketangkep saya juga. Kenapa rusuh dia? Ya nggak tahu saya rusuh atau apa. Heeh. Tapi di situ sudah ketangkap sama Bapak polisi. Oke. Oke. Bapak polisi. Nah, di bawah Bapak polisi itu Heeh. istilahnya mau dijagain lah. Oke. Dijagain mau diamankan biasanya gitu kan. Diamankan. Tapi di situ kan sudah ada warga banyak sekali. Iya. Nah, itu disasar sama warga itu. Tapi akhirnya Bapak polisi Bapak polisi membawa orang Anak itu. Orang itu. Poltabes ya paling dekat ya, Poltabes atau Nggak Polres? tahu kalau itu dari mana. Sudah ambiennya udah Waduh. luar biasa. Saking keselnya warga, Pak polisi mau ngelindungin, mau diamankan gitu loh. Biasanya kan kalau polisi interogasi di kantor gitu kan, langsung. Nah, itu- diserbu warga. Iya. Tapi sebelum itu tahan dulu. Ceritanya tahan dulu. Oh iya. Mas break dulu Oh, ya. dulu ya. Oke, Jangan kembali nanti. kemana-mana, nanti kita bakalan ngobrol lagi sama Iya. detektif, tetap di debat. Terus, Sir. Guys, ketemu lagi dengan saya Yoga dan teman saya Sherly. Masih Oke. bersama detektif. Detektif. Oke. Detektif. Kita akan lanjutkan tadi kita membahasnya dari mana ya? Sampai mana ya? Sampai Apa tuh lali, itu malah. tuh ada yang dilindungin sama polisi tadi, Iya, itu udah diserang warga, warga udah oke. kesel Iya, banget kan, udah udah digeser kesel. ke arah selatan. Setelah itu itu termasuk saya itu Ya. masih lihat itu. kamu nggak ditonjokin warga? Enggak, saya seakan-akan warga juga. Kan warga ya. Mbak Sherly jangan menggiri. Ini kan detektif. Iya detektif ya. Seakan-akan warga juga, jadi Oke. sudah siap-siap gitu tapi nggak Iya. sempat. Oh, nggak sempet. Orang ngeliatin kamu udah takut. Iya. Salam olahraga juga. Salam olahraga, tapi nggak dapat gitu. Nggak terlanjur di Oke. farmasi. Yes, oke, Terus oke. pas detektif ini jalan ke arah mana lagi gitu? Saya sempat masuk Mantap. Ke arah selatan. bukan ke pintu sebelah selatannya DPR itu. Oh, oke. Sempat melihat di dalam. Melihat tapi agak jauh, ada di pintu DPR itu. Rusak parah ya? Sudah rusak parah. Banyak Coret-coret. kendaraan juga yang Iya. Kendaraan juga udah itu. Terus termasuk taman-taman yang ada di Malioboro itu udah rusak. Lah. Udah rusak. Wah, udah kamu bisa dimarahin Pak tergelimpang. Gubernur loh. Iya. Bener loh. Terus? Nah, melihat itu saya ketinggalan sama yang Di selatan. bapak-bapak polisi yang ngusir masa ke selatan itu. Oh, oke. Tapi saya tetap ikuti. Saya ikuti itu masih sempat ada dar itu Oh, masih? membuang Oh, yang gas yang air mata. di selatan tadi. Iya. Yang di selatan tetap itu der tuh gas air mata. Gas air mata. Oh, kalau dikeluarin bunyinya der gitu. Oh, iya, dadar kayak gitu. Oh, berarti besok Ya tahun kan baru. tadi dengar kayak Iya. tahun baru. Iya, kayak tahun baru. Berarti besok tahun baru gitu keren kali ya. Aku kira itu Tuer gitu kan. Iya. Kembang api mampus. Aku kira gas air mata itu tuh cuma di area gedung DPR saja. Ternyata masih ke arah selatan. Masih. Karena nggak mau bubar ya. Masih. Karena Itu masih sore nggak mau bubar. masih
peserta demo tadi, pendemo tadi masih melempari. Wow. Oke. Melempari Batu, petugas yang ya. ngusir itu. Cuma saya ikuti memang agak jauh, tapi agak ke selatan itu sudah agak mereda. Dan Karena sudah memang itu pada saat itu mendekati maghrib. Itu ketika digiring ke selatan itu posisi di depan kantor DPR berarti sudah clear. Sudah tidak ada. Sudah clear Ya. Oke. Ya, berarti diarahkan ke arah selatan tadi ya. Berarti kamu Diarah ke tim selatan. detektif melihat bangunan rusak gitu ya. Waktu itu sempat ya. Saya juga Mau urunan hitung juga Pak? sih. Oh, hitung ya. Mau urunan Pak, mau perbaiki. Kira kalau saya nyumbang berapa? Oke, Oke. keren banget ya. Oke, berarti tadi digiring ke arah selatan dari ke 0 km dan mereka itu bubar masing-masing gitu. Ada dua yang maghrib itu di yang selatan itu sudah bubar. Oke. Oke. Belum yang di utara. Ya itu mau nyantai nih ya, Iya. mau nyantai di depan pasar Beringharjo. Oke. Dapat Berita lagi. udah baca itu Teman-teman ngabarin ngabarin, detektif. ini sama orang kampung nih di utara. Di utara, Utara. Abu Bakar Ali. Abu Bakar Ali tetek itu Oh iya. Malah mahasiswa sama Warga. warga. Waduh. Oh, oke. Iya, warga. di situ memang sudah ada dari pihak Polisian? dari pihak dari Hah? polisi itu sudah Jaga-jaga? berjaga di sekitar hotel itu. Oh, Hotel, oke. ya. Oh. Hotel itu memang sudah ya konsepnya sama kayak yang di selatan. Itu mau membubarkan. Iya. Tapi itu dorong ke utara. Oh, Dorong oke. ke utara, Tapi diterima warga. Oh. Halo. Kepangan Mending macan. yuk. Iya. Kepangan macan. Langsung diajak warga. Itu pos polisi yang ada di depan Abu Bakar Ali itu juga hancur Mas ya? Nah, itu Iya kan? saya taunya ketika saya dari itu kan saya Iya. leren sebentar jalan. Ngos-ngosan. Tapi ada teman saya tak minta jemput. Saya dijemput. Nah, Oke. saya mau lihat yang utara. Utara. Ternyata Oke. Nah, itu di situ masih dang gitu. Yang di utara. Iya, itu sempat Itu juga? masih ada JR tahun baru. Iya. Padahal sing neng selatan sudah selesai Jalannya dan di utara belum. belum. Oke. Itu kasihan Pak polisi loh. Wah. Kerja seharian, Bos. Wah lah iya toh. Gimana? Biasa. Mungkin kontek-kontekan kan polisi. Gimana Saya selatan juga. aman gitu? Oh, Saya kamu juga juga detektif ya? seharian. Oh iya, detektif Iya, ya, dari seharian ya? Jam 8 tadi itu Oh iya. sampai malam. Wah, luar biasa. Oke. Waktu itu kontak yang selatan udah selesai. Hai ki, lur Malang ini ki. Terus Mas detektif ini udah masuk di mana? Di Abu Bakar Ali. Abu Abu Bakar Ali dari situ. Oh itu sebenarnya rusaknya Abu Bakar itu ketika sore kah atau pagi itu kalau juga? rusaknya saya nggak tahu, Nggak tahu karena ya? saya Nggak lihat memantau di situ ya? Tapi posisi saya datang sana tuh sudah rusak. Udah kacanya begitu. sudah rusak Pak itu. polisi yang biasanya pagi Ya, berjaga kan kasihan sudah juga ya. rusak. Saya cuma lihat-lihat aja, sekitar jam setengah 8, jam 19 itu. Jam 19. Ada itu, apa di jam segitu? Nanti Oke, bakalan dilanjut. iya. Seru banget. Seru banget. Oke, jangan kemana-mana, tetap di debat terus. Oi. Kembali di lagi debat terus. Dan pengennya memasuki sesi kesimpulan tapi Ya, tadi ini- terpotong gitu kan. Oke. Di jam 7 malam Iya. gitu. Di jam Itu udah kondusif Mas jam 7 malam itu. jam setengah 8. Oh, setengah 8 udah kondusif. Setengah 8 sudah mulai. yang sebelah utara ya, terutama karena memang yang terakhir tuh di sebelah utara itu sudah berangsur Membaik. baik. Iya. Oke. Udah clear dah. Tuh dengerin nih, Ya. dengerin setengah 8 ya. Ya, setengah 8. Karena ada yang bilang saya gini, Mas Detektif. Kelar kerjaan jam 6 sampai rumah jam 10. Orang untuk Bali, Bos, jalanan masih riskan. Iya, memang. Bener memang- kan? Tuh. memang jangan asal ngomong ya. Memang jam segitu ya memang sudah pada pergi, cuma bekas-bekasnya kayak Ya. angin-angin Iya. yang bekas Gas air mata. itu kan masih pedes, masih kerasa banget di Iya. situ. Oke. Dan jalanan itu kan masih banyak kayak Berserakan kayak kayak batu dan sebagainya. lain-lain itu kan masih.
Oh, oke. Mas, berarti itu jam setengah 8 itu udah kondusif dan itu masih dijaga kepolisian juga ya, Mas? Masih. Oke, luar biasa. Dari jam itu saya ke situ udah selesai, saya balik lagi ke Kantor DPR. Selatannya. Selatan. Saya di daerah mall. Oke, mall. Balik lagi saya di daerah mall itu sudah. Malioboro. Saya nongkrong di situ sebentar. Ngopi bosku. Nggak ngopi ya? Oh, nggak ngopi. Nggak dijajaki ya? Sepaneng. Situ nggak mau mampir hotel. Yang jualan udah. Oh iya. Bubar ya. UKM bubar kabeh. Di situ ya memang dikasih sama hotel itu dikasih air minum. Oke. Detektif ya Mas. Detektif ya Mas ya. Memang yang nongkrong di depan itu banyak. Oke. Dikasih ya Pak Polisi juga gitu ya. Malah nggak ada polisi di situ. Malah nggak ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Situ ngapain? Jaga kantor DPR? Ya. Memantau? Bapak polisi itu di depan DPR semua sampai DPR. Ke utara. Oh, dirimu di samping kok ya? Ya di selatan itu. Samping ya. Marobolo tadi. Nongkrong di situ, aduh. Itu legian. Iya, legian udah aman tuh. Udah aman ya. Udah aman kebakar. Kebakar. Habis. Terus di situ mau balik kan karena udah memang kondusif kan, kondusif. Tapi di situ lihat ada beberapa ojol bersih. Wih, luar biasa. Maksudnya kok ojol kok bisa bersih itu atas perintah atau dia mengetuk hatinya sendiri langsung kok reget banget atau wis tak sapu gue. Hatinya. Tapi dari situ aku melihatnya ojol pertama kali ya. Dia mengutin. Tapi ternyata di situ aku juga saya jalan. Habis itu kan saya jalan ke Protelon. Ya. Pertigaan. Waduh. Protelon. Jawa banget ya. Jawa banget ya. Oke. Terus ternyata di situ sudah banyak yang bersih-bersih. Oh, ada warga. Ada yang kayaknya itu memang seragam. Petugas hotel. Karyawan hotel ada. Ojol ada. Warga juga tukang ada. becak pasti juga ada ya. Ada tukang becak. Banyak. Petugas Situ koren-koren. cuma lihat nggak ikut bersih. Kebetulan enggak ya kan? Ya udah jujur aja. Saya bantuin juga. Bantuin dong. Bantuin berdoa. Iya. Oke. Berarti petugas koren-koren juga ada ya Mas, kebersihan gitu ya, kebetulan. Malah di situ belum ada. Belum ada. Spontan dari mereka melihat kota. Spontan kayak spontanitas itu. Spontanitas ada. Nah, kalau demo tuh spontanitas kayak gitu loh yang bagus Terus? Ya di situ sampai kurang lebih jam 9 itu masih pada bersih-bersih. Tapi gue balik dah. Nah, selesai ya udah capek. Dengar gak katanya itu ya, Ngarso Dalem Sri Sultan itu sampai turun ke bawah ke Malioboro itu jam 9 malam. Terus ada wakil wali kota atau saya sempat lihat videonya sih. Aku sempat lihat videonya juga. Ngarso Dalem ada Pak Wali Kota, wakil gubernur. Pokoknya pejabat pemerintahan langsung melihat meninjau langsung ya. Bukti care ya kan? Gitu. Berarti Mas juga lihat. Kalau itu saya juga lihat dari video dulu. Dia udah lelah, Bro. Cuma yang aku perhatiin sempat lihat itu malah wakil gubernur. Jalan itu di utara mall itu jalan timur ke barat itu. Dia sempat ngobrol sama salah satu pedagang di situ. Tapi obrolannya apa nggak tahu. Aku cuma duduk-duduk di sekitaran situ aja. Oke. Jadi boleh nggak sih kalau demo-demo seperti yang detektif sudah lihat satu harian di lapangan bisa seperti itu, boleh nggak sih usul buat teman-teman mahasiswa gitu ya, biasanya kan kalau demo tuh mahasiswa, boleh nggak absen atau mungkin kalau demo tuh pakai alma mater supaya tidak menimbulkan lempar bola ya kan, artinya ini dilakukan mahasiswa tidak dilakukan oleh kepolisian ya gitu kan
ya, saling lempar begitu. Iya, berarti- Jadi besok lagi kalau demo niatnya baik, menyampaikan aspirasi secara baik, Iya. pakai alma mater, Bos. Berarti otomatis Supaya- kalau yang kemarin itu yang nggak pakai alma mater itu bukan Provokator. Provokator berarti. Berarti provokator. Kalau Itu disimpulkan aja. seperti itu ya? Simpulkan. Oh, Kalau memang oke. kalian belajar, pakai badge-nya. Kalau Oh. berani begitu. Tawuran opo aku lempar ngono aku seragam pakai seragam. Jajal wali ora. Dari SMA mana? Nah, ini apa? selesai. Fair gitu kan. Iya. Tapi kan ini saya dari SMA ini, saya demo, saya damai. Hebat kan? Iya, hebat. Saya dari Saya damai. ini loh, alma SMA. mater saya. Kalau kita zaman SMA kan begitu. Kita masih SMA ya? Iya, biasa. Ini loh, dari ini loh. Ya, oke, kita teman tanya Mas Detektif. Ada nggak gelombang Kedua, kedua Tuh. demo besar-besar lagi? menurut detektif yang selama ini pantau gitu untuk kota Yogyakarta khususnya, Selama isu-isu ini masih ada ada kemungkinan. dari baik itu dari mungkin dari tingkatnya pusat ya, Ya. nasional masih Oke. ada, itu mungkin masih terus masih ada gelombangnya. Ya. Pasti masih ada penolakan. Ya. Oke, masih ada. Berarti RU ini sudah sah, cuma belum final Mas ya? Belum final. Ya, tadi Kesimpulannya ya? saya sempat juga baca, nggak baca sih, saya lihat di Instagram ya. Oke. Instagram itu statement dari Menko Siapa? Polhukam, Oke, oke. dari Bapak Presiden, Iya. itu juga saya sudah Bunyinya gimana, Bos? ya, intinya ini kalau dari pemerintah sendiri juga saya tadi sempat dengerin. Calling-callingan sama Pak Presiden. Iya, beda. Iya, Beda tadi ya? ditelepon pada Wih, saat keren banget ya. Keren Saya banget ya. detektif, sama Bapak Presiden. detektif. Detektif loh. Selalu. Intinya itu pemerintah itu membuat undang-undang itu untuk kemaslahatan lah. Kemaslahatan. Tapi kalau memang itu tidak sesuai, Ya. bolehlah masyarakat, rakyatnya boleh istilahnya apa ya? Merevisi, Eh, mengkoreksi. mempelajari lagi. Oh, mempelajari Oke. lagi. Istilahnya Ya. Saling ya apa? gitulah melalui Mahkamah Konstitusi. Oh, Oke, Oke. oke. Menyampaikan aspirasinya. Iya. Tapi bener loh ya, Yogyakarta gelombang kedua misalkan ada pakai alma mater, Bos. Iya. Oke, saya Itu. juga dukung penyampaian aspirasi. Tapi kalau niat kalian baik, tidak buat kerusuhan ya, pakai alma mater, berani aja, ya kan? Setidaknya pakai identitas lah. Pakai Nah, identitas, identitas. jangan Oke. pakai kaos atau Bener, apa. Kayak gitu. di serangan umum 1 Maret itu Ya. kan pakai janur kuning. Ya. Oh, ya. Pakai janur Manten, kuning. Bos. Betul. Manten, Bos. Setidaknya biar tidak ada Kesalahpahaman. meminimalisir Iya. kesalahpahaman. Ini kalau polisi udah jelas pakai seragam Ya, gitu kan benar. gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman untuk melindungi teman-teman dan juga alma mater universitas pakai alma maternya. Jadi Oke. ketika di shoot sama CCTV, set bukan dari kampus saya kan, Mbak? Bukan. Nah, gitu. Ada pembelaan dirinya juga, bukan dari kampus kita. Iya. Emang pakai alma mater kita. Wih, Gitu. luar biasa. Jadi besok kalau udah kumpul nih di titik kumpul, yang tidak pakai alma mater tidak boleh ikut demo, selesai. Ya, itu. Gitu. Karena kalau tidak ada identitas itu Kita anggap rawan banget provokator. provokator. Ya. Kan- Kita dan anggap provokator provokator. itu merugikan semua. Semua pihak. Baik dari mahasiswa, Kepolisian juga. polisi, Polisi, Pak Tentara ya. juga rugi. Ya. Ya, nanti Saling dibilang lempar-lempar itu, ya. itu yang nggak pakai alma mater, yang nggak pakai baju polisi, jangan-jangan itu intel, jangan-jangan nah, itu bisa itu. juga digitukan. Nah, Oke, selesai. itu saja Mbak Sari, luar biasa. Terima kasih Mas Detektif sudah membuka dan bersuara menceritakan kronologis demo kemarin, dan ini Ya. video ini tayang di hari Minggu. Yap. Jadi buat teman-teman silakan komen sebanyak mungkin. Kalau misalkan Anda Mau melihat beraspirasi di Ya. komen kita juga boleh. ya, dan ini Nih, bukan asal-asalan, dan ini kita manggil ini Valid. bukan sekedar orang biasa, dan ini Ya. orang ini adalah detektif yang Ya. kita pantau dari kemarin sebenarnya. Betul, memang Iya. sengaja kita tugaskan untuk memantau dan ternyata benar. Iya. Jogja seperti itu. Saya harapkan kembalikan Jogja tetap berhati nyaman. Saya Ya. Sari Kusuma. Saya Ogi SE Sarjana MC. Jangan lupa saksikan terus, debat terus, like, subscribe, dan komen. Bye-bye. Dah.